kata kebijakan universitas yang selama ini sudah sejak lama memang itu mempercayakan sepenuhnya dan berarti memberikan kepercayaan kepada mahasiswa, pengurus organisasi kemahasiswaan. Yang mana dalam gedung itu sebagian besar setariatan organisasi kemahasiswaan itu ada di sana. Jadi mereka pegang penuh untuk kunci itu. Jadi ya tidak dikontrol sama sekali. Ya itu kan dasarnya baik mungkin ya, kita memberikan kepercayaan kepada anak didik kami ya supaya dia mampu belajar bertanggung jawab gitu ya secara mandiri. Nah, rupanya inilah yang belakangan disalahgunakan. Nah, berdasarkan info yang sudah ya sebagian senat juga atau sebagian pengurus ini juga merasa mereka juga tidak megang kendali. Ya, dimana katanya itulah ada beberapa senior dan sebagainya yang memang memegang kendali kunci-kunci tadi itu. Nah inilah rupanya belakangan baru kita terungkapkan dia gunakan untuk menyimpan. Memang tidak ada seleksi sebelumnya itu. Katakanlah untuk siapa yang memegang tanggung jawab untuk memegang kunci adalah katakanlah ketua senat barangkali atau siapapun tokoh yang bisa dipercaya katakanlah. Resmi kan si ketua senat yang terpilih atau ketua organisasi kemahasiswaan yang terpilih itulah ya yang resmi, dia yang punya otoritas memegang kunci. Tapi faktanya itu mereka ya bilangnya seperti itu ya setelah kita interogasi itu kan, ya memang dia nggak ada Pak itu sama si Anu, itu sejak dulunya gitu kan. Nah itu cerita mereka itu kan. Nah sisi lain pihak kampus setiap mau melakukan usaha penertiban itu mesti ada aja itu langkah-langkah mereka melakukan aksi protes ya dengan segala macam cara yang ini yang agak unik memang di UNAS itu ya. Ya prinsipnya memang UNAS itu kampus moderat ya. Mahasiswa boleh kritisi, boleh aksi dan sebagainya, boleh protes semuanya. Tapi tetap di realnya dong. Cuma minta dua hal, jangan melakukan kekerasan gitu ya dan penganiayaan. Ini kadang-kadang sampai hal ke sana. Nah, sisi lain UNAS memang saat itu pengamanannya masih lemah. Jadi hanya cuma 5-6 orang, maksimal 7 orang gitu ya, dengan areal seluas ya 4 hektar gitu yang kurang lebih gitu, dengan 5 gedung besar gitu. Nah itulah yang sementara mereka itu cukup lumayan pasukannya, bisa kadang-kadang ya 50 ya bahkan. Sebentar ini pasukan apa nih Pak sebenarnya, kok kayaknya jadi kayak bukan lembaga perguruan tinggi, ada artinya kelompok mahasiswa yang selalu melakukan aksi protes gitu ya terkait dengan setiap penindakan, dan pihak kampus tidak bisa mengontrol. Gini gampang. Jadi ini kan semua awalnya ya ketika universitas mulai menerapkan kembali secara efektif yang namanya jam operasional buka kampus, yang mana normal untuk mahasiswa dari jam 8 kurang lebih sampai jam 10 maksimal. Artinya di atas itu tidak bisa. Nah, ini selama ini banyak mahasiswa rupanya ya tentu dengan segala pengamanan yang ada saat itu, mereka beraktivitas di atas jam 10 sampai pagi. Ya, kasarnya mereka menginap dari sana. Nah, disitulah ya dari mulai semua laporan-laporan yang ada gitu kan. Nah, ya, katakanlah terjadilah peredaran ya penggunaan narkoba ya dan sebagainya. Nah, tapi ini sudah berlangsung 5 tahun. Ketika ada katakanlah sadar begitu bahwa kegiatannya ini di luar jam yang sudah ditentukan, di luar jam 10 begitu. Anak-anak dengan alasan ya kami masih membuat proyek ini, proyek itu. Apakah tidak ada dari pihak dari pihak universitas untuk sekedar katakanlah mengontrol begitu atau mungkin security bahkan pihak pengamanan yang bisa nggak bisa, ini udah lewat dari jam segini. Jadi ini ya Mbak, dari pihak keamanan tuh memang sekali lagi lemah lah, dia nggak berkutik. Pernah dicoba kita serentak semua pimpinan bergilir saat itu, saya kebetulan waktu itu masih sebagai dekan gitu, yaitu kita tegur, kita minta, tapi ya mereka dengan kasar ya, dengan menantang gitu ya, dengan mengancam dan seterusnya ya mereka ya dengan atas nama bahwa ini kita sedang rapat, kita rumuskan kegiatan dan sebagainya. Ya, bukankah lembaga universitas lebih tinggi harusnya kedudukannya dalam untuk mengontrol semua behavior atau semua tabiat ataupun segala aktivitas yang terjadi di dalam kampus? Iya dong, seharusnya kan lembaga pendidikan atau lembaga apapun itu mereka punya rules yang harus tegas diterapkan kepada semua yang terlibat di dalam tempat institusi itu betul. Ya, institusi harus berdisiplin, harus tegak. Tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap aturan. Kalau ada aturan yang menyebutkan itu, maka harus ada pengawasan yang ketat. Sekali ada kelonggaran, ada dispensasi, maka itu akan celah dijadikan masuk ya. Akan terus-menerus diganggu seperti ini. Pak Budi tadi meng-highlight lagi pernyataan dari Pak Iskandar adalah ada ketakutan seperti itu karena mahasiswanya yang melakukan apa ya kegiatan atau
reaksi yang jadi reaktif begitu, reaksi yang preventif. Ini kenapa gedungnya kok jadi diacak-acak katakanlah begitu oleh universitas? Jangan dulu dijawab, jawabannya akan kami sajikan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah di perbincangan khas akhir pekan Metro Malam. Dedikasi tinggi tiada henti, menghijau bagai permadani, setia senantiasa melayani. Merahmu hangatkan pertiwi, nyalakan semangat Indonesia. Langham Residences hadir di District 8 at Lot 28 SCBD Sudirman. Hunian eksklusif di lokasi yang sangat premium, lobi yang mewah, high tea and pink roses yang merupakan ciri khas The Langham, dengan desain terbaik yang dikelola oleh profesional-profesional berpengalaman dunia. The Langham Hospitality. Hubungi 021 724 8800. Channel Japan. Get the latest stories from Japan as they happen on the ground. Sparking a baby boom to reverse Japan's shrinking population. Some local governments take on the role of matchmaker. And businesses responding to the increasingly subtropical climate. Every week, direct from Tokyo, Channel Japan. Membahas garis rancang dan desain arsitektur yang inovatif, karakter dan style dalam penataan interior, home makeover dengan keberanian dan kreativitas. Dapatkan selalu inspirasi dari kami Setiap hari Minggu jam 10.05 pagi, tentunya hanya di Dulux Let's Color. Ya, terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di perbincangan khas akhir pekan